سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama kita hormati, kita doakan segenap para guru, para kiai, para tokoh masyarakat, para orang tua yang hadir pada sore hari ini, dan juga teman-teman dari PT SIM Cikarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir biar pada panjang umur, sehat afiat. Yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan Allah jadikan anaknya sakinah, Allah jadikan aturan sholihin sholihat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Berkeluarga mudah-mudahan dapat jodoh yang saleh maupun yang salehah. Punya utang biar pada lunas. Mudah-mudahan semua hadir hidupnya bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kana ya'shabu jamalan fala jamal ahsan min jamali sayyidina Muhammad. Kana ya'shabu kamalan fala kamal ahsan min kamalihi sayyidina Muhammad. Kana ya'shabu akhlaqan fala akhlaq
أحسن من أخلاقه سيدنا محمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله كملت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله النبي الصلوات صلوا على محمد. Alhamdulillah ini hari PT SIM sekarang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Muhammad begitu perhatian sama kita, kok kita tega nggak perhatian sama Nabi? Kita tega kadang-kadang untuk ibarat cinta bertepuk sebelah tangan dengan baginda Nabi. Padahal Nabi luar biasa berusaha untuk selalu memeluk kita, berusaha untuk selalu merangkul kita. Tapi kita sering banget sesama umatnya Nabi berantem, main singgung-singgungan. Kadang kita punya hati gampang banget baperan, emosian, kerjaan gibah, mulut ngomongin orang, sibuk ngurusin orang, ngurusin sendiri aja belum benar. Benar. Mudah-mudahan berkah dari peringatan Maulid. Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita semuanya. Penyakit lahir, penyakit batin, penyakit hati, semuanya bersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Tahu saking cintanya Nabi Muhammad sama umatnya. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum sampai amal umatnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kabar tentang umatnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selayaknya orang yang bekerja di satu perusahaan, kapan waktu entah sebulan ataupun seminggu ada laporan. Si fulan kerjanya bagus, si fulan orangnya amanat, jujur, datangnya tepat waktu. Konsumen semua suka sama dia. Bosnya dengar, atasannya dengar, bisa jadi gaji dinaikin. Oh, yang gaji semuanya, amin. Ataupun jabatannya dinaikin. Tapi kalau yang terdengar di telinga bosnya, atasannya, sebaliknya, si fulan kerjanya nggak bagus, orangnya nggak benar, sering nihil tanpa alasan, datangnya nggak tepat waktu. Konsumen semua banyak yang nggak suka sama dia. Saat itu juga, alhamdulillah, mungkin bisa dipecat, dikeluarkan dari perusahaan. Bagus kita nggak dipecat jadi hamba-hambanya Allah. Bagus kita nggak dipecat jadi umatnya Nabi. Saat kabar tentang umatnya disampaikan oleh malaikat Jibril sebelum dibawa kepada Allah Azza wa Jalla, sampai kepada baginda Nabi, Nabi Muhammad melihat apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Fa in wajadtu khairan hamidallah. Ketika aku mendapati catatan amal kalian penuh dengan kebaikan, maka aku bersyukur kepada Allah, aku memuji Allah. Fa in wajadtu khairan dzalik istaghfartu rabbi. Apabila aku dapati catatan amal kalian sebaliknya, penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan maksiat, maka aku mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa Allah mengampunkan dosa-dosa kalian semuanya. Suatu hari Sayyidah Aisyah pernah meminta doa kepada baginda Nabi Muhammad. Saat itu Nabi mendoakan Sayyidah Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asrat. Ya Allah, tolong ampunkan dosa-dosa Aisyah, baik yang lalu maupun yang akan datang, yang terlihat maupun yang tidak. Saat itu Sayyidah Aisyah gembira, dia punya hati berbunga-bunga, dia punya mata senang hati luar biasa lantaran telah didoakan dengan doa yang begitu istimewa dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal farid ya Aisyah, apakah kau senang wahai Aisyah dengan doaku? Naam ya Rasulullah, saya senang, saya bahagia. Amalin ya Aisyah, apakah kau tahu wahai Aisyah, aku mendoakan umat sebagaimana aku mendoakan. Nabi Muhammad mendoakan umatnya, sering banget bermunajat di dalam munajatnya. Beliau berkata, Allahumma ighfir li ummati ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, tolong ampunkan dosa-dosa umatku, baik yang lalu maupun yang akan datang. Aku dan kalian berada dalam doa Rasulullah. Rasulullah mendoakan kita. Kalau kita sesama umat Nabi Muhammad gak saling mendoakan, padahal di saat kita saling mendoakan sesama umat Nabi Muhammad, kata malaikat, wala kamithlu, buat kamu juga begitu. Bayangin, di saat kita berdoa untuk hambanya Allah, untuk saudara kita, kata malaikat, wala kamithlu, untuk kamu juga seperti itu. Kita doakan kebaikan untuk mereka, wala kamithlu, untuk kamu juga begitu. Bayangin kalau misalkan yang kita ucapkan buat saudara kita isi kunjingan, hasutan, kata-kata sebagai hal-hal yang tidak baik, kata malaikat, wala kamithlu, sesungguhnya itu semua berbalik kepada kamu. Kalau doa malaikat, kalau doa kita mungkin ya kita banyak dosa, kita banyak kurang. Malaikat yang kerjaan ibadah terus, nggak ada salahnya. Kalau kita kan manusia, entah salah entah benar. Malaikat salah, nggak ada, benar terus kerjaannya. Tapi kalau setan salah dulu, nggak ada benar. Kita tengah-tengah.
manusia yang terkadang buat salah, terkadang buat. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan momen Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini kita jadikan diri kita semakin ingat dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang kita peringati Maulidnya saat ini adalah sosok manusia gak pernah nyusahin orang. Nabi gak pernah nyusahin orang, kita jangankan sama orang lain. Berapa banyak orang saat ini baik banget sama orang lain, jahat sama keluarga, royal sama orang lain, pelit sama anak bini. Berapa banyak orang saat ini bikin sedih orang tua. Kita jangankan sama orang yang jauh, ibu kita sendiri aja, kita belum lahir itu ibu kita udah enak-enak gara-gara kita. Betul gak? Saat kita berada dalam kandungan, ya Allah, itu perjuangan seorang wanita itu luar biasa. Kita yang laki alhamdulillah nggak ngerasa itu yang pojok, ibu-ibu atau ibu baru ngerasain itu ntar yang namanya hamil itu luar biasa perjuangan. Apalagi saat hamil muda, fisik yang tadi kuat melemah. Kadang kalau lagi hamil muda tuh lindangnya aneh-aneh. Tiba-tiba tengah malam pengen makan rujak pepok. Kamu sendiri tahu rujak pepok gak? Tiba-tiba siang hari kalau pengen makan kue cucur, tiba-tiba pengen makan mangga muda. Ada lagi orang hidang aneh, tiba-tiba pengen megang kepala botak. Kalau yang pas banget ya cerita doang. Yang baik turutin deh, nggak apa-apa. Yang baik jangan, kecuali pas banget yang mahromnya ada di kepala botak lulus-lulus biar girang. Kenapa katanya? Biar nggak ngecas, biar nggak ileran, itu baik. Kenapa diturutin? Karena kecintaan orang tua kepada Tuhan. Belum lagi saat hamil besar, 18, 19 kita lihat mama kita tuh ya Allah jalan enak banget, gak kayak ada semangka 2,5 kilo di perutnya. Yang laki-laki nggak ngerasain, tapi boleh juga kalau ngerasain pulang dari sini kita beli kelapa 2 batok. Gak usah 9 bulan, 3 hari aja kayak gitu. Tuh tidur serba salah, telentang gak boleh lama-lama, ntar perutnya kram. Ntar dia ada ke kanan, ntar dia pindah ke kiri, tengkurap serempak. Mencret itu bayi. Perjuangan seorang wanita luar biasa. Makanya jangan galak-galak sama istri. Jangan istri salah dikit menggampar-gampar aja. Tuh istri kita manusia bukan dakocan. Yang sebagai istri juga harus ngerti, jangan cerewet banget jadi orang. Suami baru pulang kerja bikinin kopi karena kentelan, pisang goreng anget-anget, kan enak-enak ya begitu, betul gak? Suami baru pulang, duit mana duit? Duit mana duit? Kan kita lebih pangkas, akhirnya emosi. Tapi kalau suami istri saling pengertian, maka terjalin cinta, keluarga yang indah, sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah. Nabi Muhammad berbeda. Nabi Muhammad tak pernah nyusahin ibunya. Hamlan khafifan, la tajru lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wa la ilaha. Rasulullah saat berada di dalam kandungan Sayyidah Aminah enggak pernah ngerasain berat, ringan bawaannya, enggak ada keluhan-keluhan yang parah seperti ibu hamil yang lain.